Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai deret geometri. Pengalaman belajar yang diharapkan setelah mempelajari deret geometri adalah dapat menentukan jumlah suku ke N dari deret geometri dan dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep dari deret geometri. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana menentukan jumlah N suku pertama dari suatu deret geometri. Nah, sekarang kita lihat di sini. Deret geometri atau nanti disingkat dengan DG adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Sekarang misalkan kita punya adalah barisan geometri atau BG itu U1, U2, dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, lalu kalau digunakan simbol berarti ini akan menjadi suku pertama adalah A, suku kedua adalah A kali R, suku ketiga adalah AR pangkat 2, dan seterusnya sampai suku ke N itu akan menjadi A dikali R pangkat N-1. Jadi deret geometri ini adalah jumlah dari suku-suku pada barisan geometri. Jadi deret geometri ini akan menjadi U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai tambah suku ke N. Kita punya kalau menggunakan simbol berarti akan menjadi A ditambah A kali R ditambah dan seterusnya sampai dia akan menjadi ditambah A dikali R pangkat. Ini menjadi N-1. Jadi dia akan menjadi N-1. Nah, jadi kita punya di sini kalau suku pertama atau jumlah dari S1 itu berarti adalah jumlah dari satu suku pertama. Berarti ini akan menjadi U1 atau dia akan menjadi A saja. Jadi jumlah satu suku pertama akan sama dengan suku pertama akan sama dengan A. Berarti jumlah dari dua suku pertama ini akan menjadi U1 ditambah U2. Karena U1 itu akan sama dengan S1, maka U2 bisa didapat dari S2 dikurang S1. Lalu S3 ini akan menjadi suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Jadi karena suku pertama tambah suku kedua itu sama dengan S2, maka suku ketiga juga bisa kita dapat dari jumlah 3 suku pertama dikurang jumlah dari 2 suku yang pertama. Dan seterusnya. Sehingga kita dapat di sini suku ke N atau UN dari barisan geometri, dari deret geometri itu akan menjadi, bukan UN ya, SN ini salah ibu tulis ya. Berarti jumlah N suku pertama dari deret geometri ini akan menjadi U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai tambah suku ke N terakhir. Ini tambah UN. Nah, sekarang SN-nya kita beri simbol. Jadi U1 itu akan menjadi A, suku kedua itu menjadi A kali R pangkat 1 tambah suku ketiga itu akan menjadi A dikali R pangkat 2 dan seterusnya, sehingga kita punya di sini suku ke N itu menjadi A dikali R pangkat N-1. Nah, karena deret geometri didapat jumlah dari suku barisan geometri yang aturannya dikali atau ditambah, maka SN ini semuanya kedua ruasnya ibu kalikan dengan R. Jadi ini akan menjadi R dikali SN. Maka setiap suku-sukunya akan dikali R. Jadi suku pertama A akan dikali R akan menjadi A kali R. Penulisannya diletakkan di bawah suku yang kedua. Ini akan menjadi A kali R. Jadi suku pertama dikali R akan menjadi A kali R. Dituliskannya di bawah suku yang kedua. A kali R dikali R akan menjadi AR pangkat 2. Ditulisnya di bawah suku yang ketiga. Ini menjadi AR pangkat 2. Ditambah AR pangkat 2 dikali R akan menjadi AR pangkat 3. Ini ditulisnya akan di bawah suku yang keempat.
ditambah dan seterusnya, maka AR pangkat N-1 dikali R, jadi dilihat di sini ya, kita punya AR pangkat N-1 dikali R. R ini berarti pangkatnya dijumlah, jadi N-1 tambah 1, jadi menjadi N. Jadi di sini akan kita dapat A dikali R pangkat N. Kedua persamaan ini dikurangkan. Kita kurangkan di sini, ini dikurangkan. Maka ketika dikurangkan, kita dapat di ruas yang kiri, ini akan menjadi Sn dikurang R dikali Sn. Nah, ini A di bawahnya tidak ada, berarti dikurang 0 jadi A. AR kurang AR akan 0. AR pangkat 2 dikurang AR pangkat 2 akan 0, dan seterusnya sampai di sini tinggal min, jadinya ini min ya. Min AR pangkat N. Jadi dikurang A dikali R pangkat N. Nah, ini keluarkan faktor yang sama-sama punya Sn. Keluarkan Sn, ini tinggal 1 min R. Lalu di ruas kanan sama-sama punya A. Ini akan menjadi A, ini menjadi 1 dikurang R pangkat N. Karena kita perlu Sn, maka 1 min R-nya pindahkan ke ruas kanan, ini menjadi bagi. Jadi Sn akan sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, ini adalah rumus dari suku ke N. Sekarang kita lihat ya, penulisannya Ibu rapikan dulu. Jadi ini R pangkat N dibagi 1 min R. Jadi ini rumusnya. Diperhatikan di sini. Karena jumlah ini berlaku kalau R-nya itu di antara min 1 sampai 1. Ini jadi dilihat rumus yang ini berlaku dengan min 1 kurang dari R kurang dari 1. Dengan cara yang sama, kalau R-nya lebih dari 1 atau kurang dari min 1, maka ini akan menjadi R-nya di persamaan yang pertama, Sn-nya persamaan kedua. Atau kalau dia seperti ini, kedua ruas sama-sama kita kali min 1. Jadi dia akan bentuknya akan seperti ini ya. Ini Ibu pindahkan terlebih dahulu. Jadi untuk yang ini, kalau kedua ruas sama-sama kita kali min 1, min R kali R itu akan menjadi R. 1 dikali min 1 akan min 1. Ini juga akan berpindah tempat. Jadi akan ditulisnya, dia akan menjadi seperti ini. Jadi Sn itu akan sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Nah, ini untuk R kurang dari min 1 atau untuk R lebih dari 1. Jadi ini berlaku untuk R-nya kurang dari min 1 atau R-nya lebih dari min 1. Ya, sekarang ini jadi ada dua rumus. Kita lihat dari nilai rasionya. Apakah rasionya di antara min 1 sampai 1 atau rasionya itu kurang dari min 1 atau lebih dari 1. Nah, dari sini kita dapat sifat-sifat dari Sn pada deret geometri. Yang pertama merupakan fungsi eksponen karena dari N. Karena ini R-nya pangkat N dengan N sebagai variabel yang mempunyai suku tetap. Apa suku tetapnya? Ini pasti A dibagi 1 min R. Jadi suku tetapnya ini adalah A per 1 min R atau A per R min 1. Boleh juga dia akan sama dengan ini A R min 1. Jadi suku tetapnya adalah yang ini. Ini betul sih ya, suku tetapnya yang ini. Lalu untuk setiap N bilangan asli berlaku hubungan sama seperti tadi. Jadi kalau kita mau mencari U3, bisa saja dari jumlah 3 suku pertama dikurang jumlah dari 2 suku yang pertama. Ini hubungannya dilihat. Nah, sekarang contoh yang pertama. Contoh yang pertama kita lihat di sini tentukan jumlah 10 suku pertama. Jadi kita diminta jumlah 10 suku yang pertama. Mudah-mudahan Ibu tidak salah hitung ya.
dari barisan geometri berikut. Berarti kita punya A atau suku pertama itu akan sama dengan 64. Lalu kita punya rasio. Rasio itu perbandingan, berarti rasionya itu adalah 32 dibanding 64. Jadi rasionya adalah setengah. Lalu ini N-nya adalah 10. N-nya itu 10 karena 10 suku yang pertama. Maka S10 ini R-nya kurang dari 1. Jadi kita pakai rumus yang ini ya. Jadi A-nya langsung Ibu masukkan. Jadi A-nya itu 64 dikali 1 min. Ini setengah pangkat 10 dibagi 1 dikurang setengah. Nah, 1 dikurang setengah itu setengah. Nah, ini jadi sama dengan, kita hitung di sini 64. Tuh nulisnya salah ya. Sebentar. Berarti ini menjadi 64 dikali 1 min. Setengah pangkat 10. Jadi 1/2 pangkat 10 dibagi setengah. Dibagi setengah sama saja dikali kebalikannya, berarti dikali 2/1. Jadi 64 dikali 2/1. Yang ini menjadi 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Jadi ini hasilnya 1 dikurang 1/1024. Nah, sekarang kita hitung nih, 64 dikali 2. Ini Ibu turunkan dulu ya. 64 dikali 2 itu hasilnya menjadi 128. Ini menjadi 128. Jadi hasilnya di sini kita tulis. Dia minta S10. Jadi S10 itu sama dengan 128 dikali 1024 dikurang 1 dibagi 1024. 1024 kurang 1 itu hasilnya menjadi 128 kali 1023 dibagi 1024. Nah, ini tadi ini adalah Ibu ngitungnya pakai 2 pangkat 7 aja ya. 2 pangkat 7 kali 1024 dibagi 2 pangkat 10. Ini 1023 ya, salah tulis Ibu. Ini 1023. 1023. Nah, 2 pangkat 7 dengan 2 pangkat 10 dibagi, jadi dia 2 pangkat 3. Jadi disederhanakan lagi di sini. Ini mesti diturunkan lagi ke bawah rupanya ya. Jadi jawabannya ini menjadi 1023 dibagi 8. Jadi 1023 dibagi 2 pangkat 3. Jadi sama saja 1023 dibagi 8. Nah, ini bisa disederhanakan lagi, tapi sama Ibu tidak Ibu sederhanakan lagi ya. Lalu yang soal contoh nomor 2. Yuk pindahkan ke sini ya. Contoh nomor 2. Tentu jika jumlah N suku pertama dari deret geometri ditentukan dengan rumus. Jadi sudah diketahui rumusnya. Itu adalah Sn. Kita punya rumusnya di sini adalah Sn sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2N dikurang 2. Jadi yang punya pangkat 2N adalah 3. Dia minta tentukan suku pertama dan rasionya. Berarti suku pertama itu akan sama saja U1. Nah, ini akan sama dengan A. Berarti tinggal diganti N-nya dengan 1. Jadi ini akan menjadi 2 dikali 3 pangkat 2 kali 1 kurang 2. 3 pangkat 2 9, jadi 2 dikali 9 dikurang 2. 2 kali 9 18, dikurang 2 itu sama dengan 16.
Jadi kita punya suku pertama atau A itu akan sama dengan 16. Lalu kita tinggal mencari suku kedua. Tadi kita lihat hubungannya, berarti suku kedua itu didapat dari suku kedua. Ini jumlah dua suku pertama dikurang suku yang jumlah satu suku pertama. Jadi ini akan menjadi 2 dikali 3. Pangkat 2 kali 2 dikurang 2, ini adalah S2, dikurang, nah S1-nya itu adalah 16, dikurang 16. Kita sudah hitung ya. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 adalah 4. Jadi 3 pangkat 4 adalah 81. Jadi 2 dikali 81 dikurang 2 dikurang 16. 2 kali 81 itu adalah 162. 162 dikurang 2 itu menjadi 160. Jadi 160 dikurang 16. 160 dikurang 116 menjadi 144. Ini 144. Maka rasionya itu perbandingan antara dua suku berurutan, berarti U2 per U1. Jadi 144 dibagi 16. Ini disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 4 ya. 144, coba kita lihat di sini. 144 dibagi dengan 144 dibagi dengan 4 itu hasilnya adalah 36. Nah ini bisa ya 36. Ini 16 juga bisa, berarti dibagi 144 dibagi 16 bisa ya. 144 dibagi 16 itu hasilnya 9. Ini bisa disederhanakan hasilnya 9, jadi rasionya adalah 9. Nah ini untuk soal yang nomor 2. Lalu yang ketiga, diketahui suku pertama dan rasio dari suatu deret geometri berturut-turut adalah 9 dan 3. Berarti kita punya di sini adalah suku pertama atau dia A itu adalah 9, lalu kita punya rasionya adalah 3. Tentukan banyaknya suku jika diketahui jumlahnya. Ini SN-nya. SN-nya sama dengan 9837. Itu yang ditanya adalah N. Karena rasionya 3, maka kita gunakan rumus SN-nya itu sama dengan A dikali R pangkat N. Ini A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R min 1. Nah ini hasilnya adalah 9837. Jadi ini hasilnya adalah 9837. Sebentar, Ibu nulisnya kurang rapi ya. Ibu rapikan dulu sedikit. Ini Ibu tulis di bawahnya saja, biar tempatnya nanti takutnya nggak cukup. Jadi ini SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R min 1. Ini akan sama dengan 9837. A-nya adalah 9 dikali R-nya itu 3 pangkat N dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1. Ini sama dengan 9837. 3 dikurang 1, 2. Pindahkan ke ruas kanan berarti dikali 2. Jadi kita dapat di sini 9 dikali 3 pangkat N kurang 1 itu akan sama dengan 9837 dikali 2. Ini kali 2-nya Ibu biarkan dulu ya. Ini 9 dikali, berarti 9-nya pindahkan ke ruas kanan jadi dibagi. Jadi 3 pangkat N dikurang 1 itu akan sama dengan 9837 dikali 2 dibagi 9. Nah, 9837 itu habis terbagi 9. Kita hitung, Ibu gunakan kalkulator ya. Jadi ini hasilnya adalah didapat 1093. Jadi 1093 dikali 2. Hasilnya menjadi
2000, 2 kali 3 6, ini 8 1, jadi 2186. Jadi 3 pangkat N maka menjadi 2186 tambah 1. Jadi hasilnya menjadi 2187. Nah ini kita ubah jadi 3 pangkat N. Nah 2187 itu sama saja 3 pangkat 7. Ini ibu hitung ya, 3 pangkat 7. Jadi N-nya akan sama dengan 7. Jadi banyaknya suku kalau jumlahnya 9837 adalah 7. Contoh yang keempat. Sebuah pesawat terbang melaju dengan kecepatan 300 km per jam pada menit yang pertama. Kecepatan pada menit berikutnya adalah 1,5 kali. Jadi kita punya di sini, ini kita punya berarti suku yang pertama atau dia A itu akan menjadi 300 km per jam. Lalu dia punya rasionya itu 1,5 kali. Dia bilang atau sama dengan 3/2. Tentukan panjang lintasan pada 4 menit pertama. Berarti ini N-nya 4 yang ditanya. Kita punya di sini berarti S4. Karena rasionya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang A dikali R pangkat N. Ini R pangkat N dikurang 1 dibagi R min 1. Karena rasionya lebih dari 1. Ini A-nya berarti 4 dikali R, A-nya 4, salah ya. A-nya 300. Tunggu sebentar, jadi A-nya ini 300. Kita lihat di sini A-nya adalah 300 dikali R-nya itu 3/2 dipangkatkan 4 dikurang 1 dibagi 3/2 kurang 1. 3/2 kurang 1 itu setengah. Jadi sama saja 300. Nah ini 3/2 pangkat 4 itu menjadi 81/16 dikurang 1 dibagi setengah. 3/2 kurang 1 itu satunya jadi 2/2. Jadi hasilnya di sini S4 dibagi setengah sama saja dikali kebalikannya. Jadi 300 dikali 2/1. Yang ini hasilnya menjadi 81 dikurang 16/16. Nah ini 300 kali 2 itu hasilnya 600. 81 dikurang 16 itu hasilnya adalah 65. Ini 65 dibagi 16. Nah 600 kita bagi dengan 16 itu hasilnya sama-sama kita bagi 8 ya. Bagi 8 ini hasilnya 2. Dibagi 8 ini hasilnya 75. Jadi hasilnya ini 75 ya. Jadi 75 dikali 65 dibagi 2. Jadi hasilnya menjadi 2437,5 km. Jadi 2437,5 km. Nah, sekarang contoh yang terakhir. Seutas tali dipotong menjadi 8 bagian. Jadi dan membentuk barisan geometri. Ini dia membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek, jadi tali terpendeknya kita misalkan dengan suku yang pertama, berarti ini akan menjadi 4 cm. Lalu dia punya suku kepanjang, yang terpanjang ini N-nya 8 ya, berarti U8 itu sama dengan A dikali R pangkat 7, itu akan sama dengan 512 cm. Nah, kita masukkan ini A-nya. Berarti 4 dikali R pangkat 7 sama dengan 512. Jadi R pangkat 7 itu sama saja 512 dibagi 4. Hasilnya menjadi 128. Nah ini kita hitung nih.
Berarti R pangkat 7 sama dengan 128. Jadi ini sama saja 2 pangkat 7. Jadi R pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 7. Jadi kita dapat R-nya itu sama dengan 2. R-nya 2, kita sudah tahu A-nya, dia minta tentukan panjang tali semula, berarti sebelum dipotong-potong, berarti ini jumlah dari 8 potongan tali tadi. Jadi dia minta S8. Karena rasionya ini adalah lebih dari 1, jadi kita gunakan rumus yang Sn, itu A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Jadi ini S8, A-nya itu 4, R-nya itu 2 pangkat 8 dikurang 1 ya, dibagi 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu 1. 2 pangkat 8 itu 256. Jadi 4 dikali 256 kurang 1. Jadi 255 dibagi 1. Jadi hasilnya menjadi 1020. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua mengenai deret geometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.